Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi Utama NIM 12021835357 kelas S 4202. Di sini saya akan mempresentasikan modul 9 yang berjudul Modeling Object Statement menggunakan diagram mesin. Tujuan dari modul 9 ini yaitu yang pertama model object state, yang kedua menjelaskan elemen-elemen penting dari status UML diagram mesin. Ini proses mapnya. Pengenalan statement objek. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama adalah kumpulan atribut tertentu, nilai untuk objek. Yang kedua, menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Di modul ini mempertimbangkan definisi keduanya. Di sini ada diagram elemen statement mesin, diagram mesin, cara mengidentifikasi elemennya. Ada start, state node, transition trigger, final state, hidupkan unit, statement awal. Transisi statement mewakili perubahan status pada saat runtime. Struktur internal dari statement node. Statement node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Ada masuk, keluar, melakukan, dan juga dapat menentukan kejadian tertentu dengan tindakan yang sesuai. Statement lengkap HVAC diagram mesin. Ada idle, pemanas, pendingin, yang ada masuk, hidupkan AC, keluar, matikan AC, dan yang lainnya. Cara membuat statement diagram mesin untuk objek yang kompleks. Yang pertama, gambarkan objek awal dan objek akhir untuk tujuan. Yang kedua, gambarlah objek proyek. Yang ketiga, menentukan urutan parsial. Yang keempat, menentukan kejadian yang memicu transisi antara keadaan objek. Yang kelima, menentukan tindakan dalam suatu statement. Dan yang kelima itu optional. Langkah pertama, mulailah dengan initial dan final statement, awal dan akhir. Yang kedua, menentukan statement objek stabil. Di sini seperti pendingin, idle, pemanas. Yang ketiga, menentukan bagian pemesanan dari sebuah statement. Diberikan seperti tanda panah. Yang keempat, menentukan kejadian transisi. Di sini kayak hidupkan unit, matikan unit, ketika suhu nyala, batas atas, dan yang lainnya. Langkah kelima, menentukan tindakan dalam statement. Setelah aktivitas memicu atau trigger. Peristiwa yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memperbaiki transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa transisi setelah 10 menit. Peristiwa ini sering digunakan untuk waktu habis. Transisi secara mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Junction. Di UML, pertimbangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Dengan demikian, mengurangi duplikasi pemicu, penjaga, dan tindakan. Di sini ada contoh urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Peristiwa E, evaluasi penjaga B, dan tindakan A. Contoh junction. Di sini contoh start tanpa menggunakan junction. Contoh tumpukan ekivalen menggunakan junction. Choice. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Choice juga
memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh voice. Berikut di sini ada contoh voice kosong diisi sebagai penuh. Ada path, hope, pass item, create, dan yang lainnya. Contoh stack menggunakan choice. Terdapat ada beberapa perbedaan dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir ada ringkasan. Suatu objek mungkin memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Diagram mesin statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari suatu objek. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.